Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai Google Classroom. Google Classroom adalah salah satu pembelajaran online yang sering dilakukan. Maka pertama sekali kita klik Google Chrome. Lalu kita ketik Google Classroom. Lalu kita enter. Nah, di sini dia terdapat beberapa item dan saya mengkliknya pada item ini. Nah, di sini terlihat kalau saya sudah membuat beberapa kelas. Di sini saya membuat beberapa kelas di mana saya sebagai guru dan di mana saya juga sebagai peserta. Kalau sebagai peserta, yang saya klik di bagian ini gabung ke kelas setelah kode kelas diberikan. Kalau saya sebagai guru, yang saya klik ini buat kelas. Maka kalau kita sebagai guru ingin membuat kelas, klik simbol tambah ini lalu buat kelas. Kalau kita sebagai peserta, yang kita klik gabung ke kelas. Maka ini saya buat kelas. Centangkan aja kotak ini lalu lanjutkan. Kemudian klik nama kelas, misalnya saya bikin ya 10 IPA 6. Buat nama kita Fadila Julianti Harahap. Mata pelajaran matematika. Lalu kita buat. Ini dia sudah jadi. Ya, kemudian ini ada kode kelas. Kita kopikan, lalu kita share kepada siswa kita melalui WhatsApp. Setelah itu, kita lihat di sini tema. Kita boleh pilih tema apa yang kita mau. Kita sesuaikan dengan bahan ajar yang kita berikan kepada mereka. Kalau saya adalah guru matematika, maka saya cari item-item yang berhubungan dengan matematika. Nah, ini ada, saya buat aja ini. Lalu pilih tema kelas. Jadilah dia. Oke, atau bisa juga Anda buat upload foto di sini. Ya. Oke, terserah Anda. Oke, kemudian setelah kelas jadi, ini adalah forum di mana kita bisa berkomunikasi kepada siswa kita. Nah, dan ini adalah tabel di mana setelah kita memberikan tugas atau materi akan terlihat di sini postingan kita. Kemudian setelah kita buat kelas, kita akan pertama kali sebelum materi diupload atau diposting, kita buat dulu absensi kelas. Absensi kelas itu bisa kita bikin di sini materi. Absensi kelas. Sebelum mengerjakan tugas terlebih dahulu.
isilah absen berikut ini. Oke. Buat di sini topiknya apa? Absen si kelas. Oke. Lalu di sini ya kita buat absensi kelasnya dalam bentuk atau di Google Form. Kita buat Google Form itu bisa kita tuliskan melalui Google Drive. Ini saya ketik Google Drive. Tunggu sebentar, masih loading. Ini ada tanda baru gini, tanda tambah baru. Lalu dia klik lainnya. Lalu ini Google Formulir. Tunggu sebentar, jaringan agak lelet. Lalu pada Google Formulir ini kamu klik, kamu buat judul absensi kelas. IPA 6. Isilah absen di bawah ini dengan benar. Lalu di sini buat di sini nama, kemudian jawaban singkat, lalu di sini klik ini, artinya supaya siswa bisa mengisi namanya. Kemudian tambahkan lagi tanggal, lalu sini klik tanda tanggal. Oke, lalu isi ini. Nah, begitu seterusnya. Oke, lalu setelah itu kita kirim. Di sini ada linknya. Ini dia. Kita klik ini, lalu kita klik perpendek URL, lalu kita salin. Kemudian setelah kita salin, kita kembali lagi ke tugas kelas. Kita tambahkan, lalu kita klik link, lalu kita klik ini, pastekan, kemudian tambahkan link. Maka inilah dia tampilannya. Oke. Nah, setelah kita membuat absen, kita dapat memposting materi. Ini setelah ini ya, kita jangan lupa posting. Oke, inilah dia tampilannya setelah kita posting. Setelah absensi kita posting, maka kita ingin memberikan materi kepada siswa, lalu ini kita klik, kemudian kita materi. Kemudian ini jangan lupa topiknya adalah buat materi trigonometri.
materi. Oke. Kemudian ini kita bikin judulnya. Apa judul yang mau Anda buat? Kalau contohnya ya, judulnya bisa saya buat aturan sinus. Kemudian saya buat deskripsinya. Tontonlah video berikut dan catat. Kemudian saya tambahkan ini. Lalu saya klik file, karena saya ingin menguploadnya dalam bentuk video. Kalau Anda ingin menguploadnya dalam bentuk dokumen, tetap yang Anda klik adalah file. Kalau Anda ingin menguploadnya secara langsung, bisa Anda klik dalam bentuk YouTube. Nah, seperti ini, ada pilihan-pilihannya. Bisa file itu Anda dapatkan dari Google Drive, yang sudah terlebih dahulu Anda simpan di Google Drive, atau dalam bentuk link, atau dalam bentuk file, atau dalam bentuk YouTube. Kalau saya lebih sering mengupload file itu dalam bentuk video, supaya kuota anak itu tidak tersedot banyak. Kalau dalam bentuk YouTube, kuota anak itu pasti tersedot. Lalu saya klik file. Lalu di sini ada pilih file dari perangkat Anda. Saya klik. Kemudian karena filenya adalah saya simpan di D, maka saya lihat video-video yang sudah saya simpan di D. Nah, di sini kebetulan lihat di sini grafik sinus. Di sini saya klik ini. Lalu saya klik open. Di sini dia sudah tersimpan filenya. Lalu saya upload. Lihat, grafik sinus sudah siap untuk diposting. Karena di sini adalah dia grafik sinus, maka ini judul harus kita rubah. Grafik sinus. Lalu setelah itu kita posting kepada siswa kita. Di sini terlihat ada absensi kelas, ada materi. Kemudian kita ingin setelah mereka menonton video yang sudah kita berikan, lalu mereka mencatatnya, lalu kita memberikan tugas. Terkadang ada siswa itu setelah kita berikan videonya, tapi mereka tidak mau mencatatnya, padahal sudah kita perintahkan untuk dicatat. Maka sebagai hasil dari pembelajaran yang telah mereka tonton, maka kita harus tahu apakah mereka itu benar-benar mencatat atau apakah mereka itu benar-benar sudah mencatatnya atau tidak. Maka kita bisa melakukan penugasan dengan cara
Kita klik tugas, grafik, kita ketikkan grafik sinus dari hasil kayaknya ini bahasanya kurang tepat ya. Oke, ini deskripsinya atau petunjuknya ya. Kemudian tugaskan. Atau bahasanya lebih pas begini. Catatlah video yang kamu tonton di buku catatan. Fotokan, lalu kirim. Oke, maka kita tugaskan mereka. Oke, di sini terlihat nih. Ini tadi absen materi. Di sini dia tugas yang sudah kita buat. Grafik sinus, penugasan, lihat tugas. Oke. Ya. Kemudian kita ingin mengedit postingan kita dengan mengatur topik tugas. Buat tugas penugasan. Lalu kita bikin di sini tanggalnya berapa, batasnya misalnya saya bikin sampai tanggal 17. Kemudian waktunya 23:59. Lalu simpan. Di sini sudah terlihat bahasa penugasan kepada siswa kita. Kemudian tugas yang kita berikan kepada siswa kita, karena di sini dia belum ada siswa yang join, maka tampilannya akan seperti ini. Tetapi kalau ada siswa yang sudah join, maka terlihatlah dia nama-nama siswa kita di sini yang sudah melakukan atau yang sudah join kepada kita, yang sudah join kepada kelas kita. Oke, kemudian ini beberapa tugas kelas yang sudah saya posting ke mereka. Soal ujian matematika peminatan, soal ujian semester genap. Ini dia. Kemudian ini adalah materi yang telah saya upload kepada mereka. Contoh
Kita lihat dulu ini grafik trigonometri. Kalau ada siswanya terlihat di sini. Kalau kita sudah, ini ada siswa yang sudah menyerahkan. Nih. Yang sudah kita nilai 31 orang, terlihat. Oke, ini siswa yang memberikan belakangan terlambat join ke kita. Oke. Kita lihat lagi ini. Di sini terlihat. Di sini saya mengupload materi identitas trigonometri dalam bentuk link. Lalu saya posting dan saya serahkan. Saya posting, maka terlihat 28 orang telah diserahkan di sini. Lihat ini. Kemudian 9 orang telah menyerahkan tugasnya. Kelihatan. Jadi di sini bisa kita pantau siswa-siswa kita yang belum menyerahkan tugas. Oke. Dan kalau tugas itu sudah saya nilai, maka hasilnya akan begini. Ini kelihatan dia. Nih. Ini beberapa tugas yang sudah saya nilai. Adapun yang belum saya nilai, karena mereka tidak menyerahkan atau tidak membuat tugas yang sudah saya berikan. Ini sudah join dan sudah menyerahkan tugas tapi belum saya nilai, karena mereka sudah terlambat menyerahkannya. Tapi kalau kita kasih batas waktu, tanggal, ketika tugas itu kita serahkan, mereka tidak akan bisa mengerjakan tugas itu bagi siswa-siswa yang terlambat join. Oke, ini sudah jelas ya. Ini saya nilai. Misalnya ini ya, saya nilai. Ini kenapa bisa saya edit? Karena pada saat itu saya tidak memberikan tanggal terakhir penugasan dan saya tidak memberikan waktu penugasan. Oke, kita kembali ke yang tadi. Ini adalah salah satu ini adalah salah satu contoh siswa di mana soalnya sudah saya serahkan. Ini adalah salah satu contoh siswa yang filenya sudah saya serahkan, yang soalnya sudah saya serahkan, dan mereka sudah menyelesaikan soal ujian dan menyerahkannya ke saya. Nih. Tapi belum saya nilai. Nampak ada 35 orang sudah menyerahkan. Dua orang memberikan. Dua orang yang memberikan ini terlambat dia. Terlambat join. Oke.
Kemudian setelah itu kita kembali ke topik. Apa tadi dia? 10 IPA 6. Oke, kita lihat dulu. Di sini dia ada penugasan tadi kan? Kita lihat tugas. Di sini ada 100 poin maksimal, ya. Oke. Tapi karena di sini nggak ada siswanya, jadi saya nggak bisa menilainya. Apa yang mau saya nilai siswanya nggak ada. Kita kembali lagi ke yang tadi. Ini adalah salah satu siswa yang sudah saya nilai. Mereka saya suruh menonton, lalu hasil tontonan tersebut saya suruh mereka mencatatnya, lalu catatan itu difotokan dan dikirim kemari. Maka catatan itu saya nilai seperti ini. Oke. Setelah dinilai, untuk merekap nilainya bisa tanda gerigi ini kamu klik. Lalu salin semua nilai ke Google Disk. Lihat loadingnya agak lama, kita tunggu aja. Ke spreadsheet, ke Google Spreadsheet. Lihat ini hasilnya. Saya termasuk guru yang malas menilai, tetapi kalau secara tatap muka saya paling rajin menilai. Oke. Kalau ingin diubah ke dalam bentuk Excel, simpan file. Import. Ini import ke Drive. Coba kita klik ini, pindahkan. Kemana ini? Mengubahnya dalam bentuk Excel. Kita download, kita bisa mengubahnya dalam Microsoft Excel seperti ini. Kita klik aja. Kita klik begini. Sudah terdownload dia. Oke ya. Oke. Ini dia. Oke. Kita kembali ke yang tadi. Kalau kita ingin membuat kuis, kita bisa buat seperti ini. Tugas kuis. Misalnya tugas kuis kita adalah mengenai vektor. Lalu selesaikan soal berikut dengan memilih pilihan dengan memilih salah satu huruf di bawah ini dengan benar. Terkadang ada itu siswa setelah kita ketik seperti ini, selesaikanlah soal pilihan berganda berikut ini.
mereka akan bertanya lagi, Bu, yang dipilih A, bagaimana cara menjawabnya, Bu? Siswa seperti itu akan banyak kita jumpai, makanya saya buat aja seperti ini, selesaikanlah soal berikut dengan memilih salah satu huruf di bawah ini dengan benar. Jadi supaya mereka tidak banyak pertanyaan kepada saya. Nah, ini kan sudah nampak ini Google Formulirnya. Kalau kita sudah melakukan atau membuat absen di Google Formulir, ini akan muncul secara otomatis. Maka kita ketiklah dia. Oke, kita ketik, kita bikin deskripsinya apa. Misalnya, ya, evaluasi. Atau dia ujian, format ujian semester, kelas matematika wajib, matematika peminatan, kelas 10. Oke, kemudian buat deskripsinya. Isilah data berikut ini dengan benar. Maka sebelum soal kita buat, pertama sekali kita harus mengetik data-data mereka biar mereka isi. Misalnya nama. Tadi kita buat di sini jawabannya, jawaban singkat. Oke, jangan lupa ini kita klik sehingga berubah jadi warna seperti ini supaya mereka bisa mengisi nama mereka apa. Nah, ini tadi kita nama lengkap. Oke. Kemudian kita tambahkan kelas. Tetap dia merupakan jawaban singkat. Atau bisa kita pilih ini, kita klik drop down. Nah, di sini ada optionnya. Kita klik bukan drop down ya, kotak centang gini. Nah, kita buat 10 IPA 6. Kita mengajar berapa kelas di situ, bisa kita tulis di sini di opsinya. 10 IPA 3, 10 IPA 1 dan seterusnya. Lalu ini jangan lupa. Oke, kita buat lagi di sini tambah. Kemudian kita klik lagi nomor absen. Oke, jawaban singkat. Kemudian kita klik lagi tambah. Nah, ini nomor absen jangan lupa juga. Tanda ini kita klik. Lalu kita bikin nomor absen tadi kan. Lalu ini kita tambahkan lagi. Apalagi nih? Token. Nah, di sini tokennya ini adalah angka. Angka ini kita klik dengan sama dengan. Lalu di sini kita isi tokennya. Biar mudah mengingatnya, kita buat aja 1, 2, 3, 4. Kita ketik teksnya. Token Anda salah. Silakan hubungi guru Anda. Lalu kita ketik juga, kita klik yang ininya, jangan lupa. Oke. Kemudian coba kita perhatikan ini. Nah, ternyata validasi respon ada terklik. Oke. Setelah itu, setelah data dibuat semua, maka
kita klik ini untuk memisahkan antara data dan soal. Oke, nah ini. Kemudian kita bikin deskripsi judulnya. Jawablah. Jawab. Ujian formatif. Kita buat judul bagian atau opsinya apa yang mau ingin kita klik. Nah, ini tadi kurang ya, semester. Oke. Ini apa judulnya mau kita buat, terserah Anda ya. Oke, nanti setelah dapat ini buat deskripsinya apa. Lalu kita pilih di sini lagi centangnya apa. Lalu ini pilihan berganda, ketik soalnya. Lalu ini opsinya A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, D-nya apa. Contohnya apa di sini ya. Berapakah besaran contoh besaran vektor adalah kecepatan, berat, panjang. Oke. Kita klik di sini apa yang mau biar mereka bisa memilih. Lalu kita lihat, kita buat di sini. Kita klik kunci jawabannya. Kita buat nilainya 100 poinnya. Lalu kita klik di sini jawabannya yang sebenarnya apa? Misalnya kecepatan gitu. Ya, kemudian untuk menambah soal butir kedua, ingat pada Google Formulir ini tidak akan tersedia item-item nomor. Tampilannya adalah seperti ini. Kemudian kita bikin lagi pertanyaan. Kemudian kita ketik option. Lalu jangan lupa kita sertakan kunci jawabannya. Lalu jangan lupa kita isi ini. Begitu seterusnya. Oke. Setelah selesai kita membuat soal di Google Formulir, saya agak payah bicara ya. Lalu kirim. Ini ada linknya, perpendek URL-nya, lalu salin. Lalu kita kembali ke menu tugas kelas tadi. Lalu tambahkan, atau bisa kita melakukan di sini. Nah, ini tadi kan kita set dia form limiter. Nah, di sini ada select date and time. Kemudian di sini kita buat tanggal batasnya adalah tanggal 16 misalnya. Dengan waktunya adalah 6 PM lewat 15 menit. Ini jangan AM tapi VM. Oke. Lalu set. Lalu save. Jadi di situ batas
akhir kapan mereka mengerjakan tugas, misalnya begitu. Kalau kita misalnya mulai di tanggal 16 bulan 6, maka dapat mengerjakan soalnya dimulai jam 6:15 contohnya ya. Oke, kemudian kita kirim. Lalu tadi filenya tadi kita perpendek, lalu salin. Lalu setelah itu kita klik link, lalu kita pastikan. Lalu setelah itu kita tambahkan link. Di sini dia kelihatan. Kenapa jadi absensi ya? Coba mana tadi dia? Kita lihat. Ini dia tadi ya. Oh, saya salah. Sini tadi. Ini tadi ya. Form limiter, set limitnya. Select at end time. Ini dia tadi tanggal 15. Select misalnya jam 9 gitulah misalnya 15. Oke. Lalu ini PM ya. Lalu save and enable. Lalu kemudian kita kirim. Ini filenya kita perpendek, lalu salin. Oke, sudah jadi. Maka ini kita tambahkan file linknya, kita pastikan kemarin. Tambahkan. Inilah dia, sudah berbentuk Google Formulir soalnya. Oke, kemudian ini kita buat batas waktunya tanggal 15 Juni. Waktunya sampai jam 11. Ya, waktunya sampai jam 11 pas ya. Kita bikin aja seperti itu. Lalu setelah itu kita tugaskan. Maka inilah dia tampilannya. Oke, di sini saya lupa membuat topiknya. Bisa kita kembali lagi. Kemari, lalu lihat topiknya apa. Buat evaluasi. Buat topik evaluasi. Oke. Inilah dia. Kemudian kita simpan. Oke, sudah jadi. Taram, sudah jadi. Oke. Setelah itu kita mau membuat permainan game dengan soal-soal yang kita berikan. Kemudian kita upload ke Google Classroom, bisa ya. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Kita masuk ke, terlebih dulu kita harus membuat kelas. Kita harus membuat akun MyQuiz. Oke, karena saya sudah buat itu akunnya. Saya sudah ada akun MyQuiz saya tinggal join aja.
Ini aja my quiz. Inilah tampilannya. Oke, ya. Kemudian kalau saya ingin di sini ada beberapa kuis yang sudah saya buat. Kalau saya ingin mengedit, ini edit. Sini ada dia beberapa kuis yang sudah saya buat. Coba kita klik edit, ini apa ini? Ini dia kuis yang sudah belum ya. Ini kuis orang ini. Ini kalau mau bikin kuis baru, buat kuis baru. Oke, buat nama kuismu apa? Kemudian pelajarannya apa? Lalu lanjutkan, ikuti aja perintah-perintahnya. Oke. Ya. Ini beberapa kuis yang sudah saya buat. Soal ujian semester genap, aturan sinus, matematika peminatan, identitas trigonometri. Oke, misalnya ini ya, saya bikin lah matematika peminatan ini. Kemudian saya jadikan PR. Di sini dia peserta didik harus menyelesaikan kuis ini dengan tanggal 16 Juni paling lama. Ya. Nih. Jam 5:15 PM ya. Lalu kita lanjutkan. Begini. Ini mau ini saya buat VM. Saya klik AM aja lah. Udah. Lalu kita lanjutkan. Oke. Kita lanjutkan coba. Di sini dia berbagi link. Salin aja linknya. Ini kode joinnya. Udah, lalu nanti ini kita buat di sini postingan tugas nih, tugas kuis. Soal judulnya vektor, selesaikan permainan game berikut. Lalu ini kita tambahkan, kita bikin linknya, lalu kita pastikan di kode joinnya, lalu tambahkan linknya. Oke, maka dia akan jadi seperti ini. Maka kemudian ini sampai batas waktunya kapan dia? Tanggal 16 ya. Buat saya tanggal 16. Udah sampai jam segini. Udah oke. Maka tugaskan. Oke. Setelah kita tugaskan, contohnya ini ya.
kita masuk kemari aja lah my quiz tadi ya. Ini kuisku, coba lihat dulu kuisku. Ini matematika, kita perhatikan dulu ini. Oke, nanti ketika itu soal ini ya, ketika ini nanti sudah di sudah dimainkan, ini kita coba edit lagi ya. Oh, ini topiknya. Kita buat topiknya nih. Tugas 2. Tugas 2. Oke. Ya. Ini deh, simpan perubahannya. Simpan perubahan tersebut. Jadi gini, setelah ini dimainkan, ini kan dia ini dia. Ini tugas 1, ini tugas 2 ya. Ini ketika dimainkan, dia akan berbentuk seperti ini. Mulai game. Mulai. Tulislah apa yang mau kamu jawab. Oke, begitu ya. Oke. Coba kita edit dulu ya. Tugas 2 tadi. Edit dulu. Ini dia ya. Oke. Coba kita tambahkan dengan menjawab pertanyaan pada game tersebut. Kita simpan. Oke, sudah selesai. Coba kita perhatikan contoh yang lain. Kita lihat dulu tugas kelasnya. Kita lihat di sini. Di sini kapan terakhir, di tanggal berapa dia kan? Di sini juga terlihat kapan terakhir, tanggal berapa. Coba kita perhatikan ini. Ini ada soal vektor. Tapi ini soal vektornya dalam bentuk PDF ya. Ini dia, coba kita perhatikan yang ini. Ini dia. Ini adalah salah satu contoh yang sudah saya buat. Kalau kita ke Google Drive, ini adalah
Nah, ini adalah ujian. Ini adalah soal yang sudah saya buat, dan sebagai responnya adalah ini. Contohnya gini, saya lihat dulu. Contohnya saya lihat dulu ya. Nah, ini adalah contoh soal yang sudah saya buat. Kemudian siswa saya sudah mengerjakan soal berikut, maka akan terlihat responnya. Responnya sebanyak 124 orang. Kemudian kita ingin, ini grafiknya. Lalu kita mau melihat nilai mereka, kita ketik ini aja. Nah, di sini terlihatlah apa yang mereka lakukan. Oke. Nah, ini skor mereka. Ada nilai 60, 70, 20, 50, dan seterusnya. Jadi begitulah tutorial yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda sekalian. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.